Pemuda itu jelas-jelas membantu orang kaya melihat Feng Shui. Tanpa sengaja, dia malah meledakkan makam leluhur orang kaya. Namun, saat orang kaya hendak membunuh pemuda itu, kakek orang kaya yang sudah meninggal selama 18 tahun, ternyata muncul kembali akibat ledakan. Bahkan tubuhnya yang membusuk juga pulih seperti semula. Melihat hal itu, orang kaya baru menyadari dengan ketakutan. Identitas pemuda itu pasti bukan seorang ahli Feng Shui yang sederhana. Ternyata pemuda itu tumbuh besar di pegunungan. Kakeknya agar dia tidak berkeliaran, mengarang cerita bahwa di bawah gunung ada monster yang berkeliaran. Sangat berbahaya. Ini juga menyebabkan pemuda itu sejak kecil mengagumi kekuatan para dewa yang tak terbatas. Maka dia meminta kepada kakeknya untuk mendapatkan ajaran bertapa. Namun, kakeknya memang hanya mengarang cerita untuk pemuda itu. Jadi dia hanya memberinya 2 Tao Te Ching biasa. Namun, pemuda itu ternyata adalah jenius bertapa yang langka dalam 1000 tahun. Sebenarnya dari Tao Te Ching biasa juga bisa memahami jalan untuk menjadi seorang immortal. Hanya membutuhkan 10 tahun, maka berhasil menjadi seorang immortal di daratan. Namun karena pemuda itu tidak ada yang membimbing, dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya. Dia selalu mengira dirinya adalah seorang yang tidak berguna. Dao De Jing ini terlalu sulit untuk dipelajari. Saya sudah berlatih selama 10 tahun penuh, baru mencapai tahap Yuan Ying, pertumbuhan. Kapan saya bisa berubah menjadi seseorang yang melewati ujian, dan menjadi ahli jalan immortal, yang tidak takut pada bahaya dari luar? Sampai suatu hari, adik perempuan dari guru ini masuk ke dalam rumah, dan mengatakan bahwa ada seorang wanita di rumah. Dia adalah tunangan pemuda itu. Namun ketika pemuda itu tiba di ruang tamu, dia hanya melihat seorang wanita hamil dengan perut besar. Wanita itu melihat pemuda, lalu meminta dia untuk menjadi bagian dari keluarga Qin. Tidak hanya itu, dia juga ingin seluruh villa dijadikan mahar, dan meminta pemuda itu untuk mengganti nama anak menjadi Wang. Pemuda itu, seberapa polosnya, juga mengerti bahwa ini adalah untuk menjadikannya sebagai pengganti. Namun dia juga khawatir jika menolak setelahnya mendapatkan balasan dari keluarga Qin. Maka dia mengeluarkan pedang kayu yang dia pelihara selama 3 tahun sebagai kompensasi. Wanita itu melihat situasi dan langsung berpikir, pemuda itu sedang menghina dirinya. Pada saat itu, pemuda juga menyadari bahwa pihak lain telah salah paham. Maka dia segera menjelaskan bahwa pedang kayu ini tidak hanya bisa terbang dengan pedang, tapi juga bisa membunuh musuh dari jarak 1000 mil. Namun wanita itu sama sekali tidak percaya pada kata-kata pemuda. Sambil berkata, dia ingin meminta orang berpakaian hitam di sampingnya untuk memberi pelajaran yang baik kepada pemuda. Namun, begitu orang berpakaian hitam itu bergerak, pedang kayu di tangan pemuda itu langsung berubah menjadi pedang terbang dan membunuhnya dengan satu tebasan. Adegan ini segera membuat wanita itu ketakutan. Dia seketika menyadari bahwa dirinya telah menyinggung orang yang luar biasa. Maka dia pun pergi dengan malu. Kakek melihat cucunya yang begitu kuat, maka dia membujuk pemuda untuk turun gunung, mencari keluarga lain untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Hanya karena pihak lain adalah tubuh yang sangat yin, pemuda hanya bisa bersatu dengannya. Hua sketsa pendek dapat menembus ke dunia dewa. Setelah itu, tanpa menunggu pemuda menolak, dia langsung mengusirnya. Dan pemuda yang turun gunung untuk pertama kalinya sama sekali tidak mengerti. Baru saja menemukan tempat, dia sudah dihentikan oleh satpam. Apa yang kamu pakai ini? Pakaian aneh. Gedung Yuan ini juga bisa kamu masuki. Katakan, apakah kamu dari perusahaan seberang? Mata-mata dikirim. Tidak heran itu adalah klan kuno. Bahkan murid penjaga gunung pun tidak bisa saya baca. 2 sahabat, saya adalah murid Yulong Villa, khusus datang ke klan kuno untuk mencari Nona Yu Wen Si Yue. Mohon dia memberi saya petunjuk dalam latihan. Dia adalah tunangan saya. C.O. Penguasa kota Jiangcheng berencana untuk membuka kembali pesta naga hijau. Ini adalah undangan yang dia kirim. Penguasa kota Jiangcheng itu adalah orang itu, kecuali Tiandu Senfu, pemuda master termuda. Dia berusaha untuk menikah dengan keluarga Yuan. Dia benar-benar berusaha keras. Tapi kakek saya justru sangat menyukainya. Ah, ngomong-ngomong, CEO, seseorang di luar berkata, itu adalah tunanganmu. Ini sudah yang tahun ini, yang ke-108, kan? Dia juga seorang penggemar kostum kuno. Dia cukup tampan. Sayangnya hanya tampak baik saja. Tidak layak untuk nona ini. Ayo, bersiap-siap untuk berangkat. Dengan kemampuanmu, kamu masih ingin menerobos gedung Yuan. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Itu benar. Alat sihir petir. Ada serangan musuh. What's going on? Ah, Presiden. Cepat, lindungi Presiden. Presiden. Nona Yuan. Ini alat sihir apa? Ternyata lebih cepat dari penerbangan pedangku. Bahkan lebih cepat. Masih harus digunakan. Nona Yuan. Dia bisa terbang. Sungguh menyebalkan. Hanya pria tadi. Dia sedang terbang dengan pedangnya. Wen, jangan omong kosong. Itu benar.
Jika tidak percaya, lihat video ini. Dia benar-benar sedang terbang dengan pedangnya. Tidak mungkin, terbang dengan pedang. Memerlukan kekuatan spiritual yang sangat besar. Jika benar ada orang yang bisa melakukannya, pasti sudah tak tertandingi di dunia ini. Presiden, saya tidak bercanda. Tadi dia bilang itu tunanganmu. Jika ada bantuannya, hari ini di perjamuan King Long, dilema Anda pasti bisa diselesaikan dengan mudah. Anda terlalu menganggap remeh kehadiran di acara besar ini. Tidak hanya kekuatan besar dari Jiang Cheng yang akan hadir, bahkan 4 keluarga besar di ibu kota, Jiang Jia Lin Jia, akan menghadiri perayaan besar. Kekuatan mereka melampaui imajinasi Anda. Bintang-bintang berkumpul, dan Zhou Jingwei kali ini membuka kembali perjamuan King Long. Bukan untuk mengubah peta Jiangnan, juga untuk memanfaatkan momentum ini, memaksakan diri untuk masuk ke dalam klan Yuan. Menjadi suami saya, C.O. Anda jelas lebih baik daripada Zhou Jingwei itu. Bahkan lebih awal menjadi seorang master. Bahkan sudah mendekati tingkat Grandmaster. Hanya jika Anda menunjukkan kekuatan sejati Anda, masalah bisa diselesaikan. Selesaikan. Tidak semudah itu. Seorang guru, bagaimana bisa mempengaruhi keluarga? Jika anak muda yang Anda maksud, benar-benar bisa mengendalikan pedang terbang, mungkin bisa menyelesaikan kesulitan saya. Kekuatan seperti itu, jangan katakan untuk menikahinya. Bahkan jika saya memberikan mahar 100 miliar, itu tetap menguntungkan bagi saya. Sayangnya, semuanya hanyalah khayalan belaka. Tadi, siapa yang bilang ingin menikahiku? Saya pergi, saya buang, benar-benar terbang dengan pedang. Itu yang dikatakan 2 petugas keamanan itu. Itu benar, tidak ilmiah. Nona Yuan, lindungi presiden, bertindaklah. Ada apa? Senjata rahasia apa yang kekuatannya begitu lemah? Apakah ini untuk mengusirku? Ini, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Saya bahkan tidak menyerang. Kamu punya, ada seseorang di belakangku. Apakah kamu ingin mengatakan, seseorang bisa menyerang secara diam-diam? Orang-orang besar sangat hebat. Saya bahkan sama sekali tidak merasakan keberadaan. Dunia ini memang penuh dengan krisis. Maksudku adalah kamu. Itu kamu yang melukaku parah hingga hampir mati. Selesai. Saya tidak akan punya kesempatan bermain game lagi. Kulit yang baru saja saya beli. Nona, tenanglah. Aku akan melindungimu. Apa yang ingin kamu lakukan? Di siang bolong, ternyata ada orang yang menyerang secara diam-diam. Kekuatan besar teratas. Ternyata di bawah gunung sangat menakutkan. Kamu terluka parah. Saya akan membantumu mengobati luka terlebih dahulu. Kamu ini harta karun. Seharusnya bisa menahan serangan dari luar, kan? Cantik sekali. Sangat cantik. Kekuatan ini sangat kuat. Sangat menggoda. Jika dia datang menjadi suamiku, juga tidak masalah. Kamu lihat apa? Sangat menyinggung. Aku akan membantumu menyembuhkan luka. Sedikit lagi. Kenapa kamu seperti ini, Presiden? Sedikit lagi. Patahkan pintu. Patahkan apa? Tidak lihat Presiden sangat menikmati. Kamu baik-baik saja? Terluka parah, hampir mati. Hanya beberapa napas. Sudah sembuh. Dia adalah Dewa Darat. Apakah dia terluka pada jiwa? Cepat keluar. Dia memang tampan. Masih ada sedikit kemampuan. Ingin menjadi menantu keluarga Yuan. Juga tidak masalah. Benar-benar kamu setuju. Tapi bukan berarti Yuan Si Yue sangat kuat. Dia adalah pemimpin dunia bela diri. Kenapa kamu seperti anjing mati? Dan aku hanya saat menyembuhkan lukamu, menemukan bahwa aura kamu hilang. Kamu sangat payah. Tentu saja saya bukan Yuan Si Yue. Siapa Yuan Si Yue? Dia adalah keturunan Yuan, putri kaya, dikelilingi oleh banyak kasih sayang, gadis tercantik di dunia, pemimpin sejaman, orang-orang yang mengejarnya. Tapi antrean ini sampai ke Prancis. Hanya dengan kamu, masih ingin menjadi tunangannya. Sulit. Ternyata, itulah gaya putri dari keluarga besar. Ingin bertemu Yuan Si Yue bisa. Malam ini, perjamuan Tuan Kota Jiangcheng. Pesta Jiangcheng. Perjamuan diselenggarakan oleh penguasa kota. Pasti banyak orang hebat berkumpul. Banyak sekali orang kuat. Seperti saya yang hanya seorang praktisi kecil. Pasti sangat berbahaya. Apa yang kamu gumamkan di sana? Nona ini, saya akan pergi ke pesta Jiangcheng. Mencari Yuan Si Yue. Hanya dengan kamu. Masih ingin ikut pesta? Lalu bagaimana cara masuk? Sejauh yang saya tahu, pesta kali ini, selain Tuan Kota Jiangcheng, Zhou Jingwei, dari keluarga Zhou, 4 keluarga pelayan besar,
Akan ada satu keluarga lagi yang ikut. Kamu hanya perlu di pihak mereka. Mendapatkan undangan. Kamu bisa ikut. Tentu saja, keluarga dengan kekuatan seperti ini ingin memberimu undangan. Itu sangat sulit. Kebetulan saya punya rencana. Terbang dengan pedang. Mengendalikan angin di udara. Benar-benar bebas dan santai. Gadis Siu. Badan pedangnya kecil. Tidak bisa menghindari kontak fisik. Jika tersinggung, mohon pengertian. Kata-kata seperti ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Sudah tiba. Ini dia. Nyawa terputus. Fungsi menurun. Nyonya tua ini sudah di ujung kekuatannya. Bahkan obat terbaik di dunia. Obat ajaib pun tidak ada gunanya. Keluarga Qin menawarkan hadiah 10 miliar. Ratusan ahli medis terkemuka. Tetap tidak bisa menyelamatkan. Sepertinya nyonya tua ini tidak bisa diselamatkan. Benar. Kita semua tidak bisa menyelamatkan. Bahkan jika dewa datang, hanya bisa melongo. Dewa. Di dunia ini benar-benar ada dewa. Masih berpura-pura, ya. Bagaimana dengan pil di tubuhmu? Barang yang tidak berkelas seperti ini, sebaiknya jangan dikeluarkan. Dia adalah dewa itu. Dewa yang bisa menyelamatkan orang. Apakah kamu bilang aku? Nak, hanya dengan kamu. Juga ingin menyelamatkan nenek. Bahkan ingin menipu hadiah dari keluarga Qin. Dua makhluk yang tidak tahu hidup dan mati. Keamanan. Usir dua orang ini. Keluar dari sini. Kalian sendiri tidak bisa menyembuhkan. Belum tentu orang lain tidak bisa. Apa yang kamu katakan? Lidah tajam. Aku ingin tahu apa kemampuanmu. Semua, jangan bertengkar. Para ahli. Maaf, baru sampai di sini. Banyak yang tersakiti. Tapi bolehkah saya bertanya tentang obat mujarab itu jenis pil apa? Nak, apakah kamu benar-benar bodoh? Atau berpura-pura bodoh? Aku, Qian Huatuo, bilang tidak bisa disembuhkan. Dia memang tidak bisa disembuhkan. Nenek sudah kehabisan energi dan darah. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Masih berani bicara sembarangan. Pukul aku. Orang-orang ini. Aku bahkan tidak merasakan gelombang energi spiritual. Jadi begitu. Pasti di tempat terlarang. Takut mengganggu dewa. Tidak berani menggunakan kekuatan spiritual. Cukup. Ditiup angin dan dihujani selama puluhan tahun. Saya sudah hidup cukup lama. Nenek, apakah kamu percaya padaku? Obat ajaib ini benar-benar diberikan oleh dewa. Memiliki khasiat yang sangat ajaib. Dapat menghidupkan dan mematikan. Daging menjadi tulang. Zhao Ming, sudah berapa kali saya bilang, obat yang tidak jelas asal-usulnya ini, jangan beri nenek makan. Kenapa kalian tidak percaya? Ini benar-benar diberikan oleh dewa. Itu memiliki khasiat yang sangat ajaib. Dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sudah terbang ke langit. Saya sangat cacat. Hanyalah api lilin di tengah angin. Segera akan terbakar habis. Hari ini datang ke sini. Hanya ingin melihat kakek untuk terakhir kalinya. Nenek, siapa yang bilang tidak bisa diselamatkan? Selama masih ada napas, masih bisa hidup. Apa? Bukan aku. Itu dia. Saya. Adalah kamu. Nenek, dia adalah dewa yang saya ceritakan padamu. Apakah dia tampan? Zhao Ming memang tidak memiliki niat baik. Dengan sengaja mendekati kita. Mempunyai niat jahat. Dia benar-benar dewa. Kenapa ada kenalanmu di sini? Apakah obat itu berguna? Apakah kamu yakin ini adalah pasien? Jika itu orang biasa, maka obat itu pasti tidak ada masalah. Tapi jika itu seorang dewa, itu sudah cukup. Ternyata menjadi dua. Penipu kecil yang mencolok. Apa pendapat Anda tentang tanah harta karun keluarga Qin ini? Apakah ini tempat kalian bertindak semena-mena? Seseorang datang. Tangkap kedua orang itu untukku. Putuskan tangan dan kaki mereka. Jadikan mereka cacat. Kebijaksanaan dokter dewa. Hanya saya, Qian Huatuo, yang bisa melakukannya. Kalian berdua boneka juga layak satu sama lain. Kenapa tidak layak? Meskipun Nona Qin menderita penyakit parah. Tapi suami saya yang bertindak. Hanya butuh sekejap. Tuan, tolong sembuhkan orang ini. Saya tidak bilang saya bisa. Ini hanya masalah kecil. Bukankah ini mudah bagi Anda? Dia benar-benar seorang dewa. Saya percaya dia pasti bisa. Apakah dia benar-benar bisa menyembuhkan? Dia bilang bisa menyembuhkan. Maka itu berarti bisa menyembuhkan. Kami tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa Nona tua, tapi juga bisa membuat Nona tua berdiri. Namun, keluarga Qin kalian mau menukarkan apa? Hahaha. Jika ibu saya pulih, keluarga Qin saya bisa mengeluarkan 5 miliar sebagai balasan. Jika tidak bisa, 5 miliar itu tidak cukup. Apa yang kita inginkan adalah undangan untuk pesta di Jiangzheng. Ya, jika tidak bisa disembuhkan, saya ingin kalian meminta maaf. Tidak apa-apa, kamu tenang saja untuk mengobati. Saya percaya padamu. Saya percaya bahwa dewa pasti bisa menyembuhkannya.
Jika begitu, maka saya hanya bisa mencoba. Nona, bisakah kamu buang ramuan di tanganmu? Baiklah, Dewa. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada ibuku? Ini adalah Jiu Zuan Xuan dan yang bisa menghidupkan orang mati dan daging tulang. Setelah efek obat menyebar dengan lembut, pasien bisa sembuh dan bisa kembali bersemangat, pulih seperti semula. Jiu Zuan Xuan dan sepertinya saya pernah melihatnya di sebuah buku kuno. Apakah dia benar-benar bisa menyelamatkan nenek saya? Jika kamu benar-benar bisa menyelamatkan nenek saya, keluarga Qin saya, selain undangan, akan memberikan tambahan 5 miliar. Menggunakan obat sembarangan. Nyonya tua Qin dalam bahaya. Hahaha. Nenek, apa yang terjadi, Ibu? Efek obat belum muncul. Pengobatan belum selesai. Kalian jangan khawatir. Orang-orang dari keluarga besar kalian. Apakah semua orang di sini tidak punya malu? HMPH. Jika situasinya tidak beres, aku segera berlari. Anak ini, dalam hal ini, keluarga Qin tidak akan memaafkanmu. Nenek Qin menderita penyakit lama. Jika ingin diobati, harus hati-hati dalam menggunakan obat. Beberapa tahun perawatan. Apakah kamu pikir kamu benar-benar dewa? Menggunakan obat ajaib. Tangkap mereka semua. Berhenti semua. Suara siapa itu? Itu berasal dari nenek. Kamu adalah... Ini adalah aku. Selesai. Terlalu banyak menambahkan obat. Sekarang ini sangat memalukan. Di mana ibuku? Kemana kamu membawa ibuku? Akulah ibumu. Kentut. Ibuku adalah nenek Qin. Bukan kamu ini. Gadis liar yang belum tumbuh rambutnya. Hei kamu, anak yang tidak berbakti. Apakah kamu lupa bahwa kamu mengompol saat berusia 9 tahun? Pada usia 15 tahun masih mengenakan baju perut berbunga. Seandainya aku tidak membantumu menyembunyikannya. Mama, jangan bicara lagi. Hal-hal ini, bukankah ini rahasia kita berdua? Dia benar-benar nenek. Ini benar-benar keajaiban. Kembali muda. Tidak menyangka, di dunia ini ada ilmu pengobatan seperti ini. Adik kecil ini tidak. Dewa kecil ini memiliki kebaikan yang luar biasa. Keluarga Qin saya tidak melupakan. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. HMPH. Siapa guru dewa yang omong kosong ini? Nenek, kamu sudah tertipu. Anak ini untuk menipumu. Takutnya sudah diaktifkan lebih awal. Fungsi tubuhmu. Ini bukan kembali muda, tapi menggunakan ilmu rahasia. Kembali bercahaya. Kamu. Waktu tidak banyak lagi. Apa yang kamu katakan? Mengapa hatimu begitu kejam? Sungai dan sungai tidak boleh tidak sopan. Aku merasa jauh lebih baik. Nenek, mereka bilang ini adalah kembali bercahaya. Kamu hampir mati. Omong kosong. Nenek, saya sangat sehat. Bajingan, apa sebenarnya yang kau lakukan pada ibuku? Menggunakan sihir apa? Tidak ada fluktuasi energi spiritual. Ternyata memiliki kekuatan sebesar ini. Orang ini sangat sulit dipahami. Tidak bisa, kita harus pergi. Jiang Dia. Nenek, Ibu. Jiang He, jangan berbuat sembarangan. Hidupku ini sepenuhnya bergantung pada dokter ajaib untuk diselamatkan. Zhao Yue, cepat berikan undangannya. Zhao Ming, cepat. Dan memberikan cek 5 miliar kepada dokter ajaib. Selain itu, semua permintaan akan dipenuhi. Baik, bodoh. Penipuan yang begitu jelas. Apa kau tidak bisa melihatnya? Dokter ajaib bukan penipu jalanan. Nafas terakhir nenek sudah habis. Nenek tidak akan bertahan sampai hari ini. Aku adalah Qian Huatuo. Kondisi tubuh nenek. Bagaimana kalau aku tahu yang terbaik? Apa yang kamu katakan? Apakah kalian ini tidak punya akal sehat? Nenek sudah bilang, tubuhnya sedang membaik. Efek obat juga sedang terlihat. Sekarang baru permulaan. Para ahli terbaik di seluruh negeri. Semua di sini. Biarkan mereka berbicara. Siapa yang pernah melihat fenomena ini? Tidak. Kamu berkali-kali menyerang keluarga Qin saya. Apa sebenarnya niatmu? Jika tidak percaya, lihatlah sendiri. Kesehatan nenek. Apakah sedang membaik? Itu adalah hasil usaha saya untuk merawatnya. Hasil setelah 6 bulan. Hanya dengan sebuah trik. Sebuah obat kecil yang lucu. Bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa kamu tidak bilang? Bisa membuat orang hidup kembali. Hidup kembali. Bukankah cukup dengan memiliki tangan? Apa kamu bahkan tidak bisa melakukan ini? Itu, suami di rumah kami. Hanya bercanda. Kamu gila. Semua yang saya katakan adalah benar. Roh Tuan Qin belum pergi. Apa kalian semua tidak melihat? Kamu yang lucu ini. Jangan menipu orang di sini. Ayah saya sudah meninggal selama 13 tahun. Mayatnya sudah menjadi tulang belulang. Apakah kamu pikir dengan mengatakan ini, saya bisa percaya omong kosongmu? Semua orang, jangan begitu marah. Dia adalah dewa. Mungkin itu benar-benar bisa. Jangan dengarkan omong kosongnya.
Orang jahat ini tidak hanya menipumu, masih mempermainkan keluarga Qin kalian. Sekarang hanya berbicara omong kosong tentang kakek tua. Lebih baik menjadikannya sebagai manusia babi. Dengan cara ini bisa menghibur kakek tua di roh langit. Saya tidak bercanda. Jika berani berbicara sembarangan lagi, aku akan merobek mulutmu. Sungai dan sungai tidak boleh tidak sopan kepada orang yang berbuat baik. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Teman kecil, jangan bertindak sembarangan. Telah menyembuhkan orang tua ini, keluarga Qin saya sudah sangat berterima kasih. Pasti bisa membuatmu menikmati kemewahan. Yang paling pahit dalam hidup adalah perpisahan. Betapa saya ingin bertemu dengannya lagi. Ibu, kesempatan yang baik. Ayo kita cepat pergi. Saya belum selesai. Pil saya yang 9 putaran. Menghidupkan orang mati menjadi daging dan tulang putih. Ini bukan hal yang bisa dipermainkan. Selain itu, yang paling sulit adalah jiwa yang hancur tidak bisa hidup kembali. Tidak menyangka bahwa tempat lubang suci Jiwin ini ternyata bisa menahan jiwa ini selama 13 tahun penuh. Qin tua. Ah. Kamu mau melakukan apa lagi? Apakah kamu ingin mengambil kuburan orang lain? Ayo cepat pergi, sudah digali. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Kakek harus hidup. Zhao Yue. Seseorang ambil asterisku. Kalian, apa yang kalian lakukan pada makam kakek saya? Apa yang terjadi? Kenapa makamnya retak? Seorang prajurit bisa dibunuh, tapi tidak boleh dihina. Karena sudah begini, jangan salahkan keluarga Qin jika saya tidak sopan. Seseorang datang dan ambil pusakaku. Paku darah keluarga Qin. Bisa menenangkan jiwa. Mengusir roh jahat. Nak, kamu sudah selesai. Keluarga Qin kali ini bersiap untuk menjadikanmu dipaku di depan makam leluhur. Meminta maaf selamanya. Kenapa masih terdiam? Ayo serang. Kakek saya dari keluarga Qin tidak boleh dihina. Sudah selesai. Kamu ini, kenapa kamu begitu tidak bisa diandalkan? Saya mempunyai niat baik untuk menyelamatkan orang. Tapi kalian merobohkan jembatan setelah menyeberang. Apakah masih ada akal sehat? Lao Qin, makam kakek meledak. Ayah, anakku, maafkan aku. Siapa yang mengurung saya? Itu suara ayahku. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin? Mati dan hidup kembali. Tidak benar. Berpura-pura. Ini tidak mungkin. Menghidupkan orang mati dan daging tulang. Metode dewa. Ayo cepat pergi. Mereka sudah lari. Kenapa belum mengejar? Tidak perlu. Hidup. Benar-benar hidup. Lao Qin hidup. Apa yang terjadi? Bukankah saya sudah mati? Pasangan tua juga tidak terlihat. Apakah ini adalah dunia bawah? Ayah. Kakek, bagus sekali kamu tidak mati. Dari mana kakek ini mendapatkan gadis liar? Berani sekali. Saya adalah pasanganmu. Pasanganku sudah mati. Kamu baru saja mati. Saya ini kembali muda. Selamat datang kembali, Tuan Besar. Di mana pencuri kecil itu? Sepertinya dia mengambil undangan dan lari. Menghidupkan orang mati dan daging tulang. Itu benar-benar dewa. Kalian masih terdiam di sana Gan Senmi. Cepat pergi dan kejar mereka. Berhenti, tempat ini adalah pesta naga hijau. Kamu ini siapa? Pesta naga hijau? Benar. Saya datang untuk menghadiri pesta wali kota. Dari mana anak nakal ini berani datang dengan pakaian seperti ini? Yang ikut pesta, pakaian. Tak heran orang-orang dari pesta naga hijau. Bahkan bisa terlihat, saya mengenakan alat sihir Yuan Ying. Itu kamu, bagaimana kamu bisa di sini? Itu kamu. Kenapa hanya kamu seorang? Kakekmu tidak ikut bersamamu, kan? Kalau begitu, Nona ini tidak takut padamu. Sudah selesai, kakek tidak ada. Saya tidak bisa mengalahkannya. Bukan. Saya, Nona Jiang, sikat pendek. Ini adalah penolakan untukmu. Itu si imut. Pesona si imut sangat sederhana. Ini pakai apa? Menyakitkan mata. Nona Jiang. Dia tidak layak berbagi nama keluarga dengan putramu. Lin Feng tidak menyangka, kan? Banyak orang yang bersedia mengambil alih. Ini adalah pewaris pertama dari keluarga Zhao di kota Jiang. Zhao Dong, Zhao Shao. Kekuasaan keluarganya. Bahkan wali kota Jiang juga harus memberi sedikit penghormatan. Kamu telah kehilangan kesempatan untuk mengambil alih. Pasti akan menyesal seumur hidup. Tunggu sampai anakku lahir. Saat itu, saya akan merebut milikmu dengan tanganku sendiri. Perumahan Yulong. Begitu hebat. Jenius dari kekuatan besar. Tidak berani mengganggu. Tunggu sebentar. Apakah aku membiarkanmu pergi? Dalam keadaan normal, orang-orang seperti saya, melihat kalian yang seperti semut, pasti akan langsung diinjak mati. Aku tidak memiliki permusuhan denganmu.
apalagi tidak pernah menyinggungmu. Orang-orang dari kekuatan besar kalian, apakah kalian semua begitu tidak tahu malu? Hanya yang lemah yang berbicara tentang alasan. Sedangkan kita yang kuat adalah alasan itu.